Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Asmawati, NIM 19010310, kelas 5A dari Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Baiklah, definisi himpunan. Himpunan itu apa? Jadi himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, terdefinisi dengan jelas ini seperti apa? Contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa laki-laki. Nah, sudah jelas bahwa siswa tersebut laki-laki. Contoh yang kedua, kumpulan binatang yang berkaki dua. Di sini juga sudah jelas bahwa binatang tersebut berkaki dua. Nah, jadi himpunan yang bukan himpunan itu seperti apa? Contoh yang pertama, kumpulan siswa pandai di sekolahmu. Jadi kata pandai itu relatif. Mungkin pandai menurut saya, mungkin menurut teman-teman berbeda. Yang kedua, kumpulan siswa cantik juga, untuk kata sifat cantik ini juga berbeda-beda. Mungkin menurut teman-teman itu siswa tersebut cantik, tapi menurut saya siswa tersebut tidak cantik, seperti itu. Jadi jika tidak terdefinisi dengan jelas, maka itu bukan termasuk dari himpunan. Nah, apa saja objek yang termasuk di dalam himpunan? Yang pertama ada elemen, disebut dengan elemen, ada unsur, dan ada anggota. Yang kedua, cara penyajian himpunan. Di sini ada 3 cara umum untuk penyajian himpunan. Yang pertama, enumerasi. Jadi setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contohnya, himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3. Himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7. Jadi dirincikan di himpunan tersebut. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya. Contohnya, misalkan himpunan A, bilangan asli yang kurang dari 4. Jadi apa bilangan asli yang kurang dari 4? Seperti contoh yang enumerasi, A itu sama dengan 1, 2, dan 3. Tersebut adalah bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, yang kedua yaitu himpunan B, yaitu bilangan ganjil yang kurang dari 8. Apa saja bilangan ganjil yang kurang dari 8? Jadinya himpunan B-nya terdiri dari 1, 3, 5, dan 7. Nah, cara yang ketiga yaitu menuliskan dengan notasi. Nah, ini lebih rumit. Contohnya, misalkan himpunan A terdiri dari X, dan X tersebut kurang dari 4. Dan X adalah bilangan asli. Jadi, yang termaksud dari himpunan A tersebut adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya, yang himpunan B yang terdiri dari X, di mana X tersebut kurang dari 8, dan X adalah bilangan ganjil. Jadi, himpunan B-nya sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Nah, adapun simbol-simbol baku di dalam menuliskan himpunan. Yang pertama ada huruf kapital P, itu disebut dengan himpunan bilangan bulat positif. Nah, ada N, himpunan bilangan asli atau alami atau natural. Yang ketiga ada Z, himpunan bilangan bulat. Ada Q, himpunan bilangan rasional. R untuk himpunan bilangan real, dan C yang bergaris adalah himpunan bilangan kompleks. Nah, penyajian himpunan. Biasanya penyajian himpunan itu yang digunakan adalah diagram Venn. Contohnya, misalkan himpunan U sama dengan 1 sampai 8. Dan untuk anggota A, untuk himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 5, dan untuk himpunan B beranggotakan 2, 5, 6, dan 8. Jadi diagram Venn-nya berbentuk seperti yang di layar teman-teman. Nah, selanjutnya kardinalitas. Jadi anggota elemen di dalam misalkan di dalam himpunan A disebut kardinal dari himpunan A itu sendiri. Dinotasikan dengan N dalam kurung A atau mutlak A. Di sini maksudnya jumlah anggota elemen di dalam himpunan tersebut. Nah, contohnya, misalkan terdapat himpunan B sama dengan X, anggotanya X,
di mana X tersebut merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Jadi apa saja bilangan prima yang lebih kecil dari 20? Jadi himpunan B-nya sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 9. Maka kardinalitas dari himpunan B tersebut sama dengan 8, karena jumlah anggota atau elemen di dalam himpunan B tersebut ada 8. Contoh yang kedua, ada himpunan T, di mana himpunan T ini anggotanya ada kucing, A, Amir, 10, dan ada paku. Maka kardinalitas dari himpunan T itu sama dengan 5 karena memiliki jumlah anggota atau elemen di dalam himpunan T tersebut ada 5. Selanjutnya himpunan kosong atau sering disebut dengan null set. Nah, himpunan dengan kardinal kosong disebut dengan himpunan kosong atau null set. Dinotasikan dengan angka 0 terus dicoret atau kurung kurawal tapi tidak ada isinya. Nah, contohnya terdapat himpunan E di mana beranggotakan X dan X tersebut kurang dari X. Maka dikatakan bahwa himpunan E tersebut merupakan himpunan kosong. Dan contoh yang kedua, misalkan himpunan P. Himpunan P ini yaitu orang Indonesia yang pernah ke bulan. Nah, maka himpunan P tersebut termasuk himpunan kosong karena tidak ada orang Indonesia yang pernah ke bulan. Selanjutnya himpunan bagian atau subset. Jadi himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Nah, dalam hal ini B dikatakan superset dari A karena anggota B merupakan anggota dari A. Nah, dinotasikan seperti ini. Nah, untuk himpunan bagian. Dan diagram P-nya juga seperti yang terlihat di layar teman-teman. Selanjutnya contohnya misalkan himpunan A sama dengan 1 sampai 8 dan himpunan B sama dengan 2, 4, 6, dan 8 dan himpunan C sama dengan 4, 6, dan 8. Nah, apakah himpunan B ini merupakan bagian dari himpunan A? Tentu iya, karena 2, 4, 6, dan 8 tersebut juga terdapat di himpunan A. Nah, selanjutnya C apakah termasuk dari himpunan bagian dari B? Juga termasuk karena di himpunan C anggota, maksudnya di himpunan C anggotanya juga sudah terdapat di anggota dari himpunan B. Nah, untuk himpunan A apakah merupakan himpunan bagian dari himpunan B? Tentu tidak, karena di himpunan B itu tidak terdapat anggota himpunan A. Nah, jadi untuk A himpunan B berbeda, maksudnya tanda yang seperti ini berbeda dengan tanda seperti ini. Jadi untuk tanda yang seperti ini digunakan jika A adalah himpunan bagian dari B tetapi A tidak sama dengan B. Nah, jika notasinya seperti ini digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan atau subset dari B yang memungkinkan A itu sama dengan B. Selanjutnya himpunan yang sama. Nah, bagaimana himpunan yang sama tersebut? Jika A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Nah, himpunan A sama dengan himpunan B jika himpunan A adalah himpunan bagian dari B dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Dinotasikan seperti tanda sama dengan. Nah, jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari B dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Contohnya, jika himpunan A sama dengan
3, 5, 8, 5 dan himpunan B sama dengan 5, 3, dan 8. Maka himpunan A sama dengan himpunan B. Kenapa? Karena anggotanya sama. Selanjutnya, jika himpunan A terdiri dari 3, 5, 8, dan 5 dan himpunan B terdiri dari 3 dan 8, maka himpunan A tidak sama dengan himpunan B karena tidak memiliki anggota yang sama. Jadi, yang di B tidak memiliki anggota 5. Nah, untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. Yang pertama, jika himpunan A sama dengan himpunan A, dan B sama dengan himpunan B, dan C sama dengan himpunan C. Nah, jika himpunan A sama dengan himpunan B, maka himpunan B juga harus sama dengan himpunan A. Dan yang ketiga, jika himpunan A sama dengan himpunan B, dan himpunan B sama dengan himpunan C, maka harus himpunan A sama dengan himpunan C. Baik, selanjutnya himpunan ekuivalen. Nah, jadi himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Yang kardinal yang kita bahas tadi jumlah elemen yang terdapat di himpunan tersebut dinotasikan dengan dinotasikan seperti itu, kayak bergelombang. Nah, adapun contohnya, misalkan terdapat himpunan A terdiri dari 1, 3, 5, dan 7 dan himpunan B terdiri dari A, B, C, dan D, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B sebab jumlah anggotanya sama atau jumlah kardinal dari kedua himpunan tersebut sama dengan 4. Selanjutnya himpunan saling lepas. Jadi dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau kita sebut dengan disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya garis miring, 2 garis miring. Nah, diagram pennya juga berbentuk seperti yang terlihat di layar teman-teman. Contohnya, jika himpunan A sama dengan terdiri dari X. Nah, X ini merupakan elemen dari P atau bilangan asli dan X tersebut kurang dari 8. Dan terdapat himpunan B di mana anggotanya 10, 20, 30, dan seterusnya. Maka himpunan A itu disjoint atau saling lepas dengan himpunan B karena anggotanya berbeda. Dari X kurang dari 8 berarti 1 sampai 8 dan B 10, 20, 30 tentu berbeda. Maka himpunan tersebut dikatakan himpunan saling lepas. Selanjutnya himpunan kuasa. Di sini himpunan kuasa atau disebut dengan power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Dinotasikan dengan P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Nah, jika mutlak A sama dengan M, maka mutlak P dalam kurung A sama dengan 2 pangkat M. Contohnya, jika himpunan A sama dengan 1 dan 2, maka untuk himpunan kuasanya dari P dalam kurung A sama dengan untuk himpunan kuasa ini kita ikutkan himpunan kosongnya juga. Jadi kosong, 1, 2, dan 1, 2. Maksudnya dijabarkan. Contoh selanjutnya, himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan kosong itu sendiri dan himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah kita jabarkan bahwa himpunan kosong jadi himpunan kosong lagi. Selanjutnya, himpunan semesta atau universal dinotasikan dengan S atau biasa dengan U. Nah, jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Nah, mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman. Contohnya misalkan misalkan himpunan S terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 dan
himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari S. Dengan himpunan A sama dengan 1, 3, dan 5, dan himpunan B sama dengan 2, 3, dan 4. Jadi himpunan S itu sudah mencakup himpunan A dan himpunan B. Nah, kita lanjut ke operasi terhadap himpunan. Apa saja operasi-operasi di dalam himpunan? Yang pertama ada irisan atau intersection. Dinotasikan dengan C dibalik. Nah, seperti yang di layar teman-teman. Jadi, X merupakan anggota dari A dan X merupakan anggota dari B. Maksudnya seperti diagram pennya. Contohnya, jika himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10, dan himpunan B sama dengan 4, 10, 14, dan 18, maka A irisan B sama dengan 4 dan 10. Kenapa? Karena yang sama di himpunan A dan B itu adalah 4 dan 10. Yang contoh yang kedua, jika himpunan A 3, 5, dan 9, dan himpunan B sama dengan min 2 sama 6, maka A irisan B sama dengan tidak ada. Jadi himpunan A sama dengan B itu saling lepas karena tidak memiliki anggota yang sama atau tidak terdapat anggota yang sama. Yang kedua ada gabungan atau union, dinotasikan dengan C menghadap ke atas. Tadi menghadap ke bawah itu dinamakan dengan irisan, kalau menghadap ke atas itu dinamakan gabungan. Nah, jadi gabungan ini berarti menyatukan himpunan A dan himpunan B. Contohnya, jika himpunan A sama dengan 2, 5, dan 8, dan himpunan B sama dengan 7, 5, dan 22, maka himpunan A gabungan himpunan B sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 22. Jadi jika terdapat himpunan yang sama, maka cukup dituliskan 1. Selanjutnya, komplement. Dinotasikan dengan A ada garis di atasnya. Jadi X anggota dari U atau semestanya dan X tidak sama dengan A. Misalkan himpunan U-nya sama dengan 1 sampai 9. Nah, jika himpunan A-nya 1, 3, 7, dan 9, maka komplement dari himpunan A itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Jadi yang tidak termasuk di dalam U itu adalah komplementnya. Selanjutnya, selisih atau difference dinotasikan dengan sebagai berikut, yakni A. Nah, seperti tanda kurang. Maaf, di layar teman-teman, di layar saya tidak bisa dibaca. Nah, adapun contohnya, jika himpunan A terdiri dari 1 sampai 10 dan himpunan B terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan 10, maka selisih dari himpunan A dan B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena di himpunan B itu tidak terdapat di himpunan A. Maksudnya di himpunan B itu ada anggota himpunan A yang tidak termasuk di himpunan B. Jadi yang tersebut dinamakan selisih. Contoh yang kedua, himpunan yang pertama terdiri dari 1, 3, dan 5, dan himpunan yang kedua terdiri dari 1, 2, dan 3. Maka selisih dari himpunan yang pertama dan himpunan kedua yaitu ada 5, karena di himpunan di himpunan yang pertama maksudnya ada 5, tetapi di himpunan yang kedua itu tidak ada. Jadi yang tidak ada di himpunan yang kedua, jika ada di himpunan yang pertama, maka itulah yang dinamakan dengan selisih. Selanjutnya, beda setangkup atau symmetric difference dinotasikan seperti lingkaran, terus terdapat tanda plus di tengah-tengahnya. Nah, adapun bentuk diagram pennya bisa teman-teman lihat di layar.
Nah, contohnya jika himpunan A sama dengan 2, 4, dan 6, dan himpunan B sama dengan 2, 3, dan 5, maka beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Nah, jikalau terdapat elemen atau anggota di himpunan A atau himpunan B terdapat ada anggota yang sama, maka bukan termasuk di beda setangkup. Jadi untuk beda setangkup ini dituliskan untuk elemen-elemen yang berbeda. Selanjutnya, teorema untuk beda setangkup memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, beda setangkup dari A dan B sama dengan beda setangkup dari B dan A. Itu hukum komutatif. Dan yang kedua, untuk beda setangkup dari A dan B dikali beda setangkup C sama dengan A beda setangkup dari B beda setangkup C, atau disebut dengan hukum asosiatif. Yang keenam, yaitu perkalian kartesian atau kartesian produk. Dinotasikan seperti tanda kali karena perkalian. Nah, contohnya misalkan himpunan C terdiri dari 1, 2, dan 3, dan himpunan D terdiri dari A dan B, maka jika himpunan C dikalikan dengan himpunan D, akan menghasilkan himpunan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B, di mana himpunan ini dikalikan satu-satu. Nah, seperti ini. Selanjutnya, catatan untuk perkalian kartesian. Jika himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan berhingga, maka himpunan A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Jadi maksudnya di sini kayak kalikan anggotanya. Kalikan anggotanya supaya lebih mudah jumlah anggotanya. Yang kedua, untuk A, B tidak sama dengan B, A. Terus yang ketiga, A dikali B tidak sama dengan B dikali A dengan syarat A atau B itu tidak kosong. Nah, pada contoh yang ini, maksudnya yang di atas, nah jika himpunan C sama dengan 1, 2, dan 3, dan himpunan D sama dengan A dan B, D kali C kan sama dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3. Dan C kali D 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Ini membuktikan bahwa himpunan B itu maksudnya himpunan D dikali himpunan C tidak sama dengan himpunan C dikali himpunan D. Nah, adapun jika himpunan A sama dengan himpunan kosong atau himpunan B sama dengan himpunan kosong, maka A kali B sama dengan B kali A, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Contoh, misalkan himpunan makanan. Nah, himpunan A ini terdapat himpunan makanan, S untuk soto, G untuk gado-gado, N untuk nasi goreng, M untuk mie rebus. Dan himpunan B merupakan himpunan minuman di mana C sama dengan Coca-Cola, T sama dengan teh, D sama dengan es dawet misalkan. Nah, berapa banyak kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan di atas? Nah, di sini bisa kita menggunakan catatan yang pertama, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka kita kalikan jumlah anggotanya. Di sini untuk himpunan A jumlah anggotanya 4 dan di himpunan B jumlah anggotanya 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12 kombinasi dari makanan dan minuman. Itu maksudnya. Yaitu kita jabarkan SC, ST, dan sampai MD. Mungkin sekian materi himpunan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.